Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel. Kenalin, aku Putri Aprilia, dan di video kali ini aku akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Jadi langsung aja kita ke videonya ya. Nah, jadi teman-teman, untuk yang pertama aku akan ngasih tahu kalian gimana caranya meremote dengan real device. Nah, teman-teman, ini di sini ada kabel, ada laptop, ada PC, dan juga ada switch, teman-teman. Nah, di switch ini itu ada port-port, teman-teman. Yang namanya port itu ini dan juga ini, teman-teman. Nah, port-port ini itu namanya interface, teman-teman. Nah, interface ini akan dimasukkan bisa jadi pada access point untuk internet atau laptop dan PC, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya port console ya, teman-teman. Kalian bisa baca, ini ada tulisannya. Nah, port console ini untuk konfigurasi atau remote pada laptop atau PC, teman-teman, dengan menggunakan kabel yang ini. Nah, nanti ujung kabelnya ini akan terhubung ke konsol, teman-teman, ke port konsol. Nah, sedangkan ujungnya ini itu nanti akan tersambung ke laptop atau ke PC. Nah, itu penjelasan singkat tentang meremote dengan real device, teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi untuk selanjutnya ini aku akan ngasih tahu kalian gimana caranya meremote dengan Cisco Packet Tracer, teman-teman. Kita langsung aja buka Cisco Packet Tracer-nya, terus kita klik yang ini, network device, terus yang pilih yang switch. Ini aku pakai yang paling awal. Kita taruh di sini dan kita ke end device, kita pilih yang PC, kita taruh di sini. Nah, langsung kita lihat connection-nya. Ini jenis-jenis kabelnya, teman-teman. Nah, kalau yang ini kan automatically choose connection type. Ini sudah default untuk yang FA gitu, teman-teman, kalau kita menghubungkan. Nah, kalau untuk meremote kita gunakan kabel yang namanya konsol, teman-teman. Nah, ini. Langsung aja kita arahkan ke switch, terus kita pilih yang port konsol, terus kita arahkan ke PC, kita pilih yang RS232. Nah, sebenarnya kita bisa langsung konfigurasi pada switch ya, teman-teman, di tab CLI. Kita bisa langsung konfigurasi. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan PC untuk meremote-nya, teman-teman. Nah, kalian bisa klik PC-nya, terus ke menu desktop, terus yang terminal kita oke aja. Nah, kita bisa konfigurasi di sini. Sebenarnya sama aja ya, teman-teman, tapi untuk switch kan untuk real device tidak ada tampilannya, teman-teman. Nah, mungkin ini kan tulisannya kecil-kecil, teman-teman, nggak kelihatan. Kalian bisa berbesar biar kelihatan. Itu di sini menu option, yang preference. Nah, ini di tab font kan ada tab CLI, teman-teman. Nah, di sini kalian pilih ukurannya. Ini aku mau pakai 18. Nah, langsung aja apply. Langsung kita buka lagi. Nah, udah, teman-teman, udah kelihatan ya. Nah, jadi ini untuk meremote dengan Cisco Packet Tracer, teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perintah dasar Cisco Packet Tracer. Nah, ini langsung aja kita hapus dulu PC-nya ya. Klik ini, arahkan ke PC-nya, terus delete. Kita langsung masuk ke switch-nya di tab CLI. Kita enter. Nah, ada simbol lebih besar ya, teman-teman. Ini. Nah, simbol lebih besar ini artinya kita masuk pada mode user atau level user, teman-teman. Coba kita ketik datanya. Nah, ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Pada mode user itu kita akan terbatas untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya pada mode user kita udah bisa konfigurasi. Ada seperti ini, misalnya telnet, ada SSH, ada ping juga, dan lain-lain ya, teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya mode privilege, teman-teman. Kita ketikkan komennya itu enable. Kita enter. Nah, teman-teman, tanda pagar ini artinya kita sudah masuk ke mode privilege. Pada mode privilege ini kita bisa menggunakan komen lebih banyak dari mode user tadi, teman-teman, jadi lebih leluasa. Coba kita ketikkan tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat ini lebih banyak ya, teman-teman. Nah, untuk more ini, teman-teman, ini artinya adalah lebih, teman-teman. Kita coba enter. Nah, enter itu artinya kita memunculkan satu komen di bawahnya. Tadi kan misal sampai show, ini tuh ada SSH gitu, teman. Kalau ada lagi kita bisa pakai spasi, itu memunculkan lebih banyak ya, teman-teman, daripada enter tadi. Dan pada mode privilege ini kita bisa menggunakan banyak komen ya, teman-teman. Yang terakhir ada mode global configuration. Kita coba masuk perintahnya conf enter.
Nah, kalau udah ada tulisan config ini teman-teman, itu artinya kita sudah masuk pada mode global configuration teman-teman, yaitu dimana kita bisa mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Coba kita ketik tanda tanya ya teman-teman. Dan teman-teman bisa kalian lihat ini perintahnya lebih banyak ya teman-teman, komennya lebih banyak daripada mode privilege ataupun mode user tadi. Coba kita spasi. Banyak banget ya teman-teman ya. Coba kita exit dulu, kembali ke mode privilege. Teman-teman, pada mode privilege ini cuma bisa menggunakan komen yang ada, tapi tidak bisa mengkonfigurasikan atau mengubah isi datanya. Untuk melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke mode global configuration ya teman-teman. Nah, di mode global configuration ini baru kita bisa mengonfigurasikan. Jadi teman-teman, itulah perintah dasar Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Kalian nggak harus hafal, tapi kalian harus tahu ini. Nanti kalau belajar sedikit-sedikit juga kalian akan tahu sendiri teman-teman. Ini teman-teman, itu aja untuk perintah dasar Cisco. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar yang namanya password. Itu agar konfigurasi switch kita aman ya teman-teman, biar tidak dihack orang lain. Kita langsung aja klik switchnya, masuk ke tab CLI ya teman-teman. Nah, kita masuk ke mode privilege dulu, enable, enter, terus kita masuk ke mode global configuration ya. Ketikkan komennya count spasi T, enter. Nah, ini kita udah masuk pada mode global configuration. Nah, sekarang ini langsung kita ketikkan komennya aja teman-teman. Untuk membuat password, kita ketik enable password. Misalkan passwordnya 123. Nah, kita langsung enter. Kita exit untuk kembali. Nah, jadi teman-teman, password ini itu dari mode user ke mode privilege gitu, kita akan masukkan passwordnya dulu teman-teman. Misal ya, kita masuk ke mode privilege, enable, enter. Nah, ini kita harus masukkan passwordnya dulu. Ini udah kita ketik tapi nggak kelihatan ya teman-teman, emang begitu, langsung kita enter aja. Nah, udah bisa teman-teman. Misalnya lupa passwordnya gitu, untuk melihat password yang udah kita buat, ketikkan aja show run, enter. Nah, ini terlihat ya teman-teman, konfigurasi password kita 123. Nah, show run ini untuk kayak perlihatkan konfigurasi pada switch ini gitu teman-teman. Nah, enable password ini itu tidak secure ya teman-teman, tidak aman, karena masih bisa kelihatan oleh orang lain. Nah, untuk yang lebih secure itu kita bisa menggunakan enable secret teman-teman. Nah, untuk enable secret kita masuk ke mode global configuration dulu ya teman-teman. Nah, untuk komennya itu enable password, maaf teman-teman, salah, enable secret ya teman-teman. Misal passwordnya Cisco ya teman-teman. Nah, kita enter, terus kita exit lagi. Nah, kita coba masuk ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa memasukkan password yang dari enable password ataupun enable secret. Bebas ya teman-teman, kita coba yang dari enable secret. Nah, bisa juga teman-teman. Coba kita show run. Nah, di sini yang password enable secret itu seperti diblokir ya teman-teman, jadi tidak mudah kena hack. Jadi sangat secure dan aman banget pastinya. Sebenarnya untuk yang enable password ini juga bisa diblokir teman-teman, cuma kita coba ya teman-teman. Kita masuk ke mode global configuration dulu teman-teman. Kita coba ketik perintahnya langsung aja teman-teman, service terus password encryption ya teman-teman. Nah, untuk komennya ini ya teman-teman, service password encryption. Kita langsung enter, kita exit, dan coba kita lihat ya teman-teman, kita show run. Nah, ini teman-teman, password enable passwordnya sudah terblokir, namun tetap aja
masih tidak secure ya teman-teman, masih bisa di decrypt teman-teman, jadi masih bisa di hack atau di crack. Caranya itu kita copy ini ya teman-teman. Kita langsung pergi ke Chrome, kita bisa cari Cisco password decrypt ya teman-teman. Di sini ada banyak ya teman-teman yang bisa kalian gunain. Di sini aku mau pakai yang paling atas aja deh. Nah, kita paste yang tadi ya teman-teman. Nah, terus kita coba submit. Nah, ini teman-teman, kelihatan ya passwordnya itu yang enable password tadi langsung terlihat, jadi tidak secure ya teman-teman. Mungkin itu pembahasan tentang password teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Teman-teman, selanjutnya kita akan coba konfigurasi IP address pada router ya teman-teman. Kita hapus dulu switchnya, terus kita masukkan router ya teman-teman. Ini aku pakai yang paling kanan. Kita juga masukkan switch, aku pakai yang paling awal. Kita juga masukkan PC ya teman-teman. Di sebelah sini aku pakai 2 PC, dan di sebelah sini aku pakai 1 PC ya teman-teman. Kita langsung konekkan aja dari router ke switch, dari switch ke PC, terus dari switch ke PC lagi, terus yang terakhir dari router ke PC. Nah teman-teman, kalau untuk konfigurasi yang seperti ini, kalian udah tahu ya bahwa PC 1 dan PC 2 itu berbeda network atau berbeda subnet dengan PC 3 teman-teman, karena sudah berbeda segmen ya teman-teman. Nah, kalau yang belum tahu apa itu segmen, segmen itu artinya pada port-port di router ini teman-teman. Ini yang FA00 itu milik segmen 1 teman-teman, yang sebelah sini yang ada switchnya, dan yang FA00 ini yang punya PC 3 ini teman-teman, yang hanya PC saja ya teman-teman. Sebelumnya kita kan udah pernah konfigurasi IP pada router ya teman-teman. Di sini kita masuk ke routernya, terus pada menu config kita masuk ini ya 00, kita on kan, terus kita masukkan IP address-nya teman-teman. Cuma untuk real device itu kita tidak ada FA gitu teman-teman, itu cuma ada di Cisco doang. Nah, kalau untuk yang real device itu kita menggunakan CLI ya teman-teman. Kita langsung masuk ke mode global konfigurasi ya teman-teman, untuk global configuration, untuk kita bisa konfigurasi ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus memikirkan IP address-nya teman-teman. Untuk segmen 1 misalkan IP address-nya 10.10.10.0/24. Lalu untuk yang segmen FA01 itu kita pakai 20.20.20.0/24. Nah, untuk konfigurasi yang FA00 itu yang gateway ya teman-teman. Nah, gateway-nya itu kita 1 ya teman-teman, itu artinya 10.10.10.1. Nah, di PC 1 kita pakai 2 teman-teman, berarti 10.10.10.2, dan yang di PC 2 ini kita pakai 3, berarti 10.10.10.3. Dan sedangkan di segmen yang 2 ini kita pakai 1, berarti itu 20.20.20.1, dan yang di PC 3 nya itu kita pakai 2 teman-teman, berarti 20.20.20.2. Nah, ini udah ya teman-teman, kalian paham kan teman-teman? Ini kan udah dimengerti ya. Kita langsung aja masuk ke routernya, CLI. Kita masuk ke mode global configuration-nya untuk konfigurasinya teman-teman. Dan di sini kita langsung aja masuk ke interface yang FA00 teman-teman. Nah, untuk menyalakannya kita di no shutdown teman-teman. Kita enter, terus kita exit, kita masuk ke interface yang FA01.
Kita enter, kita nyalakan juga. Dan berikutnya kita exit ya teman-teman. Nah, kita masuk lagi pada interface yang FA00. Terus kita konfigurasi IP address-nya teman-teman. Kita ketik IP address yang kita udah bikin tadi ya teman-teman, yang 10.10.10.1. Nah, spasi ini kita pakainya subnet mask ya teman-teman, bukan prefix. Jadi 255.255.255.0. Enter. Kita exit. Kita masuk ke interface yang FA01. Kita masukin juga konfigurasi IP address-nya teman-teman. Jadi 20.20.20.1 ya teman-teman. Terus subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, untuk melihat di berapa aja ya teman-teman yang udah kita konfigurasi, kita exit, kita masuk ke mode privilege. Nah, kita ketikkan show IP interface div. Enter. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk FA00 itu IP-nya 10.10.10.1 dan untuk FA01 itu IP-nya 20.20.20.1. Dan di sini statusnya sudah up ya teman-teman, itu artinya sudah berjalan dengan baik. Sedangkan yang down ini artinya tidak berjalan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja teman-teman kita konfigurasi di PC-nya. Kita masuk ke PC 1, desktop IP configuration. Kita masukin IP-nya 10.10.10.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 10.10.10.1. Kita X, lanjut ke PC yang kedua, desktop IP configuration. Kita masukin IP-nya 10.10.10.3. Ini subnetnya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 10.10.10.1. Kita X, kita masuk ke PC 3, desktop IP configuration. Kita masukin IP-nya tadi 20.20.20.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 20.20.20.1. Kita X. Nah teman-teman, jadi ini semua udah selesai kita konfigurasi ya. Kita coba tes kirim paket ya teman-teman. Kita arahkan ke PC 1, dari PC 1 ke PC 2. Sudah successful ya teman-teman, bisa terlihat. Coba dari PC 2 ke PC 1, sudah successful juga. Kita coba yang berbeda network atau berbeda subnet mask ya teman-teman. Berbeda blok subnet maksudnya. Kita coba. Itu masih invalid, itu awal-awal emang invalid. Kita coba lagi. Nah, sudah successful ya teman-teman. Kita coba yang dari sini ke PC 2. Invalid, kita coba lagi teman-teman. Nah, sudah successful teman-teman. Juga jadi udah successful semua ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Teman-teman, untuk pembahasan yang selanjutnya ini cukup mudah ya teman-teman. Ini pembahasan terakhir kita di video kali ini. Kita akan membahas tentang perintah N. Itu sebenarnya sama halnya dengan perintah exit teman-teman. Kita coba masuk ke router, ke tab CLI-nya. Kita coba besarin dulu. Nah, kita coba masuk ke mode global configuration. Dan kita coba masuk ke interface misalnya FA00. Nah, kalau kita pakai exit ya teman-teman. Kita enter, kita masih di dalam mode global configuration teman-teman. Sedangkan kalau kita pakai perintah N, itu kita bisa langsung ke mode privilege teman-teman. Kita coba, kita masuk lagi ke interface FA00 ya misalnya teman-teman. Kita coba ketikkan N. Kita enter.
Nah, teman-teman bisa dilihat ya, kita sudah masuk ke mode privilege, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini ya, teman-teman. Sudah banyak yang kita bahas ya, teman-teman, di video kali ini. Semoga kalian bisa paham dan semoga video ini itu bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.